Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Untuk kali ini kita coba pemantapan kembali masalah apa? Pemantapan masalah tetapan pressure atau kata lain adalah tekanan, kesetimbangan. Ya, kemarin kita sudah membahas maka tetapan konsentrasi. Kita coba sekarang dengan tetapan pressure atau tetapan tekanan. Ya, apa yang kita akan bahas lebih lanjut ini tentu saja hal-hal yang lebih menarik dan lebih menantang lagi untuk kalian bisa mengetahuinya. Ya. Nah, di sini tetap kita akan menggunakan azasnya daripada Cato Wilber, ya, dan Peter Weig, di mana dia mengatakan untuk setiap kesetimbangan kimia pada temperatur tertentu, jika perbandingan hasil konsentrasi zat di sebelah kanan dengan hasil kali konsentrasi zat di sebelah kiri dari persamaan reaksi, kesetimbangan kemudian masing-masing dipangkatkan koefisien reaksinya, maka akan menghasilkan suatu bilangan tetap atau konstanta. Mudahnya, ya, tekanan di sebelah kiri, di ruas kiri, dibanding dengan tekanan di ruas kanan, di mana ya koefisien di sini berfungsikan sebagai pangkat, ya, digunakan sebagai pangkat. Kita ambil suatu contoh ini untuk kesetimbangan homogen. Kembali Bapak tegaskan, homogen itu artinya sejenis, ya, sejenis dalam hal apa? Dalam wujud zatnya. Di sini kita lihat ada 2N2O dalam bentuk gas. Reaksi kesetimbangan 4NO2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas. Seluruh zat yang ada di sini bentuknya gas. Ini menunjukkan bahwa kesetimbangan ini adalah kesetimbangan homogen. Ya. Bagaimana kita mencari harga Kp-nya? Untuk mencari harga Kp-nya di sini, ya, PNO2 pangkat 4 PNO2 pangkat 4 dikali PO2, karena di sini tidak ada koefisiennya maka kita tidak berikan angka di situ. Kemudian dibagi tekanan di sebelah ya kiri, N2O5 pangkat 2 karena koefisiennya 2. Ya, jadi persamaan ini mirip saja bagaimana kita menghitung dalam bentuk konsentrasi. Ya. Zat-zat dalam kesetimbangan heterogen, nah kita heterogen, artinya kalau tadi homogen sejenis, kalau sekarang adalah heterogen tidak sejenis, ya, beraneka ragam atau tidak sejenis, terdiri satu fasa. Konsentrasi zat padat dan zat padat murni, ya, di sini solid dan sini liquid, tidak mengalami perubahan selama reaksi itu berlangsung. Jadi untuk solid dan liquid tidak berfungsi di sini. Ini hanya berfungsi untuk gas maupun aqua. Jadi kalau keduanya ada, wujud zatnya ada gasnya, ada aquanya, mana yang akan digunakan? Maka yang akan digunakan adalah gasnya. Ya. Kita ambil satu contoh di sini, keseimbangan heterogen. Ya, ambil contoh satu keseimbangan heterogen. FNO2 solid ditambah 2H2 gas sudah beda. Di sini solid, di sini gas. Berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa reaksi kesetimbangan ini adalah kesetimbangan heterogen, tidak sejenis. Apalagi kalau kita lanjutkan lagi, reaksi kesetimbangan SN solid ditambah 2H2O gas, seperti itu. Kalau begini bagaimana soalnya kalau keadaannya heterogen? Maka gunakan yang gas saja. 2H2O karena ruas kanan dulu seperti biasa. Ruas kanan dibagi dengan ruas kiri. 2H2O berarti sini H2O kuadrat PH2O kuadrat dibagi PH2 kuadrat. Ya, jadi konsep dasarnya sama saja dengan konsentrasi. Hanya kita rubah saja, ya. Maka kita akan mendapatkan harga Kp-nya adalah sama dengan, ya, di sini H2O kuadrat dengan PH2 kuadrat. Bagaimana koreksi sini? CaO solid ditambah CO2 gas menjadi CO3 solid, maka digunakan gas saja. Pak, di sini tidak ada, sebelah kanannya tidak ada, maka kita buat satu, maka dikatakan satu di sini. Di sebelah kiri mana yang gas? CO2, maka kita masukkan dengan CO2. Maka rumusannya Kp sama dengan 1/CO2. Ya,
Kita lanjutkan lagi, ya, perhitungannya. Bagaimana kita menghitung harga KP? Agak sedikit berbeda dengan hitungan daripada KC, ya. Ada beberapa hal yang ditambahkan, tapi itu tidak akan menyulitkan kita untuk mengerjakan soal tersebut, ya. Ya, di sini PA itu, ya, tekanan A itu sama dengan jumlah mol A. Jumlah mol A dibagi jumlah mol total. Ya, jumlah mol A dibagi jumlah mol total, kemudian tekanan totalnya berapa. Ya, ataupun bisa juga kita katakan bahwa pH ini adalah koefisien A dibagi dari jumlah koefisien total gas dikalikan P total. Nanti kita bisa lihat, ya, dalam bentuk soalnya seperti apa. Kita ketahui bahwa dalam hukum gas ideal, PV sama dengan nRT, ya, PV sama dengan nRT. Maka kalau kita dimodif dengan sedemikian rupa, P sama dengan nRT per V atau sama dengan P sama dengan mRT, hal semacam itu. Ya, untuk misalnya saja kita lebih mudah lagi memahaminya, maka kita akan memberikan suatu soal. Ya, sebanyak 2 mol gas NO2 dimasukkan ke dalam wadah dan terurai sesuai dengan reaksi keseimbangan berikut. Jadi sini bahwa 2 mol ini mula-mula. Ya, sebanyak 2 mol gas NO2 dimasukkan ke dalam wadah dan terurai sesuai dengan reaksi keseimbangan berikut. Kemudian mula-mula itu kita masukkan, kemudian dia bereaksi menjadi 2NO2, reaksi keseimbangan 2NO ditambah O2. Ya, di sini wujud gasnya adalah gas. Berarti kita katakan ini keseimbangan adalah keseimbangan homogen. Pada saat keseimbangan terdapat 0,5 mol. Jadi pada saat keseimbangan itu terjadi 0,5 mol gas O2. Ya, dan tekanan total yang ditimbulkan, nah di sini tadi dikatakan berapa PT-nya. Tekanan total yang ditimbulkan adalah 2 atmosfer. Hitunglah harga KP, ya, untuk reaksi tersebut. Berapa harga KP-nya? Ya, berapa harga KP-nya? Kita buatkan bagan terlebih dahulu, di mana di sini ada beberapa kolom yang harus kita isikan. Pertama adalah persamaan reaksinya. Persamaan reaksi yang di atas kita pindahkan di sini. 2NO2 gas ditambah reaksi keseimbangan 2NO gas ditambah O2. Kemudian mula-mulanya, tadi katakan bahwa mula-mula itu sini, ya, di sini sudah ada tanda garis ini bahwa ini adalah 2 mol. Kita letakkan 2 mol. Karena ini reaksinya mula-mula, ya, belum terjadi apa-apa, maka di ruas kanan itu ada tetap 0 mol 00. Ya, ibaratnya kalau saya misalnya, Bapak menyuruh Anda misalnya ke lapangan, sekarang baru menyuruh saja, apakah ada di lapangan kalian? Pasti tidak ada, karena baru sifatnya memerintahkannya saja. Maka karena nggak ada, no. Ya, masih di dalam kelas. Itu pada keadaan awal. Kemudian pada saat keseimbangan 0,5 mol gas O2. Ya, pada saat keseimbangan 0,5 mol gas O2. Ya, di mana nih? Berarti ada di sini. Ya, kita bisa lihat di sini pada saat keseimbangan, di mana keseimbangan ada 0,5 mol. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat di sini ada 0,5 mol. Ya, O2. Nah, kita lihat dari persamaan tersebut, cari variabel yang 2. Harus 2 kita cari, jangan 1. Ya, ibaratnya kalau saya katakan 5 tambah X sama dengan Y, berapa X berapa Y, itu ada 2 variabel tidak diketahui. Maka jawabnya akan banyak. Ya, bisa katakan, Pak, yang 1 4, yang 1 X tambah Y sama dengan 5. X-nya 4, Y-nya 1, boleh, nggak salah. X-nya 3, Y-nya 2, boleh, nggak salah. Tapi kita akan menjadi bingung, harus ada kepastian hanya 1. Bagaimana caranya? Cari 2 variabel yang belum diketahui. Contohnya di sini. Ya, kita ketahui bahwa reaksi bergeser dari kiri ke kanan. Kalau reaksi kiri ke kanan, berarti yang kiri akan berkurang, yang kanan akan bertambah. Ya, kalau tadi saya katakan, Bapak menginformasikan kalian untuk ke lapangan, ya, baru menginformasikan, belum ada di lapangan adalah 0. Ya, tetapi kalau misalnya pada keseimbangan, ada 5 di sana, berapa yang bergeser? Maka di kanan 0 ditambah berapa sama dengan 0,5. 0 ditambah berapa sama dengan 0,5? Jawabannya adalah pasti 0,5. 0 ditambah 0,5 ya 0,5. Kita dapatkan 0,5 mol. Ya,
bagaimana untuk yang reaksi berikutnya? Lihat perbandingannya saja. Ya, karena di sini 2, maka kita katakan 2/1 kali 0,5. Ya, 2/1 kali 0,5. Maka dikatakan sama dengan 1. Ruas kanan ditambahkan sama dengan 1. Ya. Kemudian berikut lagi 2/1 kali 0,5 dengan 1. Ruas kiri dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Keadaan setimbang ini adalah bentuknya mol. Ya, dalam bentuk mol. Maka tentu saja nanti kita harus rubah ke arah bentuk konsentrasi atau dengan kata molar. Ya, Bapak memberikan bagan di sini yang tadi supaya kalian tidak lupa. Yang tadi itu bagannya seperti apa ya, gitu kan? Itu kurang jelas, maka Bapak tampilkan lagi di sini. Nah, diketahui bahwa P total adalah 2 atmosfer. Maka kita harus mencari mol total. Bagaimana mol total? Tadi dalam keadaan setimbangan kan bentuknya adalah mol. Berarti jadi mol NO2 berapa, mol NO berapa, mol O2 berapa? Kita korek 1 tambah 1 tambah 0,5. Jadi 1 tambah 1 tambah 0,5 adalah 2,5. Semacam itu. Nah, baru kita akan menentukan berapa tekanan NO2. Tadi dikatakan mol dari NO2 1 dibagi mol total. Mol totalnya 2,5. Jadi 1/2,5 dikalikan tekanan total. Kalikan 2. 1/25 kalikan 2 sama dengan 0,8 atmosfer. Sama saja perhitungan dari PO2. PO2 berapa? O2 0,5. 0,5 bagi 2,5 dari mol total dikalikan tekanan total sama dengan 0,4 atmosfer. Bagaimana PNO? Sama saja. PNO juga di sini 1 dibagi 2,5 kali 2 sama dengan 0,8. Maka kita masukkan hitungan-hitungan yang kita peroleh tadi dengan rumusan bahwa Kp sama dengan PNO kuadrat ya dikali PO2 dikali PNO2 kuadrat. Ya, seperti itu, ya. Maka kita akan memperoleh PNO-nya adalah 0,8 kuadrat dikalikan 0,4 ya, 0,4 di sini PO2 PNO kuadrat dibagi 0,8 kuadrat, maka kita akan mendapatkan harga Kp sebesar 0,4 ya. Kemudian kita coba lagi ya, bagaimana juga hubungan antara Kc dan Kp. Ya, ada keterkaitan tidak dengan Kc dan Kp. Jadi ada persamaan di sini, katakan Dmn Pq adalah koefisiennya. Reaksinya unsur-unsurnya A ditambah B menjadi C ditambah D dengan koefisien MnPq ya. Nah, kita akan memperoleh bahwa rumusan Kp itu ya, karena kita membicarakan hubungan antara Kc dan Kp, dan Kc kita sudah pelajari. Jadi Kp sama dengan Kc kali RT, ini hukum daripada gas ideal. RT pangkatkan P plus Q dikurangi M ditambah dengan N. Itu rumusannya. Dimana kita ketahui ada tetapan gas yang besarnya adalah 0,082 liter atmosfer per Kelvin per mol derajat Celcius, dan T adalah temperaturnya dalam bentuk Kelvin. Ya. Nah, kemudian selain daripada hubungan Kc dan Kp, biar kita langsung saja ya, kita bisa juga menghitung derajat disosiasi. Derajat disosiasi ini itu dinamakan dengan alfa. Ya, adalah perbandingan antara banyak zat yang terurai dengan banyaknya zat mula-mula. Jadi yang terurai dibagikan dengan zat yang mula-mula. Maka rumusannya alfa sama dengan mol zat yang terurai dibagi mol zat mula-mula. Ya, dimana kalau artinya alfa sama dengan 0, itu artinya zat itu tidak terurai. Kalau alfa sama dengan 0, itu tidak terurai. Kalau setengah, artinya sebagian, setengahnya yang terurai. Kalau 1, semuanya sempurna terurai. Ya, itu mengenai harga alfa. Makanya kita akan harus mengetahui berapa harga alfa sesungguhnya. Ya, untuk lebih jelasnya, lebih memahaminya, kita ambil suatu contoh. Ya, dalam volume 2 liter, ya diingat di sini,
pada suhu 27 derajat Celcius, suhunya 27 derajat Celcius, nanti kita rubah ke arah Kelvin. Udah tahu kan bagaimana merubah dari derajat Celcius ke Kelvin? Dengan kita tambahkan 273. Dimasukkan 1,6 mol NH3. Berarti mula-mulanya adalah 1,6 mol NH3. Dan dibiarkan mengalami keseimbangan menurut reaksi 2NH3, reaksi keseimbangan 3H2 ditambah N2. Jika dalam keseimbangan terdapat 0,4 mol, jadi pada saat keseimbangan dapat 0,4 mol dari N2, tentukan harga Kc, Kp, dan derajat disosiasinya. Ya, ada variabel Kc dan Kp, maka kita bisa gunakan rumus yang tadi. Ya, nah kita masukkan tabel. Biasa kita lakukan dengan masalah tabel ini. Dan kita reaksikan di sini persamaan reaksinya 2NH3 dan keseimbangan menjadi 3H2 ditambah dengan N2 gas. Mula-mula, ya, keadaan mula-mula di sini berapa? Tadi di sini 1,6 mol. Bapak katakan di sini ada 1,6 mol. Mula-mula di sininya adalah masih 0 karena baru informasi saja. Ya, jadi pada keadaan awal saja 1,6 mol. Kemudian di keadaan seimbang 4,4 mol, berarti N2-nya 0,4 mol. Silakan keluar untuk 0,4 mol. Nah, dapat 0,4 mol. Reaksinya dijumlahkan 0, berapa menjadi 0,4 mol, berarti 0,4 mol. Ya, perbandingan 1:3. Ya, kalau di sini 0,4 berarti 3/1 kali 0,4. Maka kita akan proyekkan 1,2. Jumlahkan lagi. 0 ditambah 1,2 menjadi 1,2. Kalau di sini berapa? Lihat koefisiennya 2. Berarti 2/1 kalikan 0,4. Ya, 21 kali 0,4 berarti 0,8. Hasilnya dikurangi 1,6 dikurangi 0,8 menjadi 0,8. Ini kita baru masalah tabel. Seperti biasa Bapak tampilkan lagi tabel tersebut biar kalian semua bisa memahaminya ya lebih detail lagi ya. Karena harus melihat slide-nya sebelumnya ini agak dikit ini. Nah, kita punya tabel di sini. Maka untuk harga Kc, ruas kanan, konsentrasi ruas kanan dibagi konsentrasi ruas kiri. Jadi di sini H2 pangkat 3 konsentrasi dikalikan N2 karena nggak ada koefisiennya ya, dibagi konsentrasi NH3 kuadrat. Di mana tadi sudah kita ketahui bahwa H2 1,2. Tapi ini masih dalam bentuk mol. Jadi harus dirubah ke konsentrasi molar. Bagaimana kita merubah ke konsentrasi molar? Kita bagikan dengan volume. Tadi sudah Bapak tegaskan volumenya 2 liter. Berarti 1,2 bagi 2 pangkat 3. Kemudian di sini N2 0,4 bagi 2. Kemudian NH3 0,8 bagi 2 pangkat 2. Hasil perhitungan adalah nanti Anda bisa saja Anda menggunakan kalkulator. Maka kita akan dapatkan 0,27 molar. Itu baru kita mendapatkan harga Kc. Ya, baru mendapatkan harga Kc. Bagaimana Kp? Nah, Kp kita punya rumusan. Kp sama dengan Kc. Ya, RT P plus Q ditambah M. PT-nya ini adalah 3 ditambah 1. M-nya adalah di sini 2. Maka kita masukkan 0,27 yang kita dapatkan Kc tadi dikalikan R-nya 0,082 dikalikan, nah di sini dipangkatkan lagi di sini 27 ditambah 273, T-nya dirubah dulu dari Celcius ke Kelvin. Tadi sudah Bapak katakan bahwa kita tambahkan dengan 273, 27 tambah 273 itu sama dengan 300. Kemudian 3 ditambah 1 dikurangi 2. Hitungannya 0,27 dikalikan 0,082. Ini kita kalikan seluruhannya, maka kita kasih kurung kali 300. Jadi satu RT ini adalah satu kesatuan. Jadi jangan T-nya saja dipangkatkan, tapi RT-nya yang dipangkatkan. 0,27 dikalikan 24,6 ya, kuadrat sama dengan 163,932 atmosfer. Ya, ini baru kita menentukan harga Kc dan Kp. Bagaimana dengan alfanya? Ya, nah alfa mau jamu terurai, yang terurai mana?
Mojat mula-mula yang terurei di sini 0,8 dibagi 1,6 ya, 0,8 dibagi 1,6 jadi 0,5, alfanya 0,5, berarti sebagian yang terurai ya. Demikian penjelasan Pak Dedi masalah keseimbangan pressure, tekanan ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang Pak Dedi jelaskan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi.